Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung pengaturan lalu lintas arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah Lebaran 2026 di Jasa Marga Toll Road Common Center, Bekasi, Jawa Barat. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, uang palsu senilai 12 miliar rupiah nyaris membanjiri Cirebon, Jawa Barat. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Berita Nasional Pagi edisi Kamis 19 Maret 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Ishakan. Informasi pertama pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung pengaturan lalu lintas arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah Lebaran 2026 di Jasa Marga Toll Road Common Center, Bekasi, Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada periode mudik Lebaran. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Jasa Marga atas dedikasi dalam menjaga kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026, sekaligus mengimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Pada kesempatan ini, Wapres juga menerima paparan kondisi lalu lintas dan strategi pengelolaan arus mudik di sejumlah titik utama. Direktur Operasi Jasa Marga Fitri Wiyanti memaparkan kondisi arus mudik periode H-10 hingga H-5 Lebaran 2026. Peninjauan dilanjutkan dengan dialog interaktif bersama petugas di lapangan guna memastikan kesiapan operasional berjalan optimal di berbagai titik. Sebagai bagian dari transformasi layanan digital, Jasa Marga terus mengembangkan JMTC sebagai pusat kendali lalu lintas berbasis teknologi yang terintegrasi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan dan sistem pemantauan real-time untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Sebelum meninggalkan lokasi, Wapres juga meninjau ruang siaran radio Travoy FM sebagai sarana penyampaian informasi lalu lintas kepada masyarakat. Melalui penguatan teknologi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan, pemerintah terus mendorong optimalisasi pengelolaan arus mudik dan balik Lebaran 2026 guna memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, lancar, dan berkeselamatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, arus kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung melonjak drastis. Lonjakan ini terjadi sejak dini hari yang menyebabkan sejumlah kantong parkir dermaga penuh. Arus mudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung mulai mengalami peningkatan signifikan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pada puncak arus mudik ini, lonjakan ribuan kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Jawa mulai terjadi sejak dini hari dan hingga siang masih terus berlangsung. Berdasarkan pantauan, lonjakan volume kendaraan menyebabkan sejumlah kantong parkir dermaga, khususnya dermaga eksekutif, nyaris penuh. Pemudik bahkan harus menunggu hingga 1 jam untuk dapat masuk ke dalam kapal. Salah seorang pemudik asal Sumatera Selatan, Ali, mengatakan arus lalu lintas menuju Pelabuhan Bakauheni masih tergolong lancar meski telah mengalami lonjakan kendaraan. Selain kendaraan pribadi, lonjakan pada puncak arus mudik ini juga terjadi pada pemudik yang menggunakan kendaraan bus. Dari Palembang mau ke Boyolali. Rencana mudik ini? Insya Allah. Sepanjang perjalanan gimana, Pak? Perjalanan dari Palembang lancar, alhamdulillah, tanpa kendala, belum ketemu macetnya. Ada keluhan sempat, Pak, di perjalanan mungkin? Tidak ada. Ada ya? Masalahnya dari Palembang sampai sininya lancar. Via tol atau arteri, Pak? Via tol, kalau via darat lama, kalau via lintas kan lama. Antisipasinya ya pokoknya kalau sampai istirahat sesampainya aja, penting sampai rumah
selamat sampai tujuan. Kita sudah nyiapin vitamin untuk badan ya biar fit tadi kan nyetir sendiri bawa satu keluarga. Kalau ini udah berapa lama Pak kita Pak nunggu? Ini Baru boleh nunggu. baru pokoknya masuk tadi jam setengah 10, jam 10-an lah masuk pelabuhan. Masuk pelabuhan langsung masuk ke sini lagi. Pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 masih tergolong landai. PT ASDP pun mengoperasikan 7 dermaga untuk mengurai kepadatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV melaporkan. Arus mudik Lebaran 1447 Hijriah, ribuan pemudik tujuan Surabaya siang kemarin telah memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Para pemudik ini didominasi oleh penumpang lanjutan yang menggunakan armada kapal Pelni dengan tujuan akhir Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Antrean panjang penumpang terlihat memadati area keberangkatan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar saat mereka hendak naik ke atas dek kapal. Pada siang tadi, ribuan pemudik diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menggunakan KM Gunung Dempo. Kapal ini sebelumnya berlayar dari Sorong, Papua Barat dan melakukan transit di Makassar sebelum melanjutkan ke perjalanan ke Jawa Timur. Tercatat, jumlah penumpang yang turun dari Sorong mencapai 1.195 orang. Selain KM Gunung Dempo, aktivitas di pelabuhan juga disibukkan dengan kedatangan KM Dharma Rucitra 7 serta KM Mutiara Sentosa yang melayani rute Makassar menuju Surabaya. Otoritas pelabuhan memprediksi puncak arus mudik jalur laut masih akan terjadi hingga H-1 Lebaran mendatang. Hingga H-3 siang tadi, total penumpang yang turun di Pelabuhan Suta, Makassar mencapai 1.597 orang. Para penumpang pun dihimbau untuk tetap menjaga keselamatan dan mengikuti arahan petugas, mengingat padatnya jumlah pemudik pada tahun ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, warga Bandar Lampung ini berbondong-bondong melakukan servis sepeda motor. Servis dilakukan untuk memastikan kondisi kendaraan tetap prima sebelum digunakan untuk perjalanan mudik. Menjelang Lebaran, aktivitas di sejumlah bengkel sepeda motor di Bandar Lampung meningkat signifikan. Berdasarkan pantauan, warga datang sejak pagi hari untuk melakukan servis, bahkan menimbulkan antrean. Pada umumnya, warga melakukan servis berupa penggantian oli, cek rem, hingga penggantian suku cadang. Ini dilakukan sebelum mereka melakukan perjalanan jarak jauh saat mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pemilik bengkel menyebut peningkatan jumlah konsumen terjadi sejak pertengahan bulan Ramadan. Dalam satu hari, bengkel dapat melayani hingga lebih dari 50 sepeda motor. Lebaran ini dari awal bulan lah udah mulai orang servis, ganti oli, ban, perawatan tune-up, periksa pambel, ya, terutama ban, gear ya itu rata-rata. Perawatan itu ya? Perawatan, persiapan kalau mudik ya, jalan jauh, puluhan gitu ya? Ya. Kalau mau menjelang Lebaran tuh pasti top ya. High season masih. Pasti ngantri kok ya? Pasti ngantri. Nah, seperti yang terlihat sekarang ini bisa puluhan motor. Puluhan motor itu ya? Sampai 50 motor sehari bisa. Oke. Kalau campur-campur ya. Apalagi kalau udah weekend ya itu dari luar Bandar Lampung banyak juga. banyak juga itu ya? Juga iya. Banyak juga. Jadi kalau ya lagi masa kerja ini banyak kan dalam kota lah ya. Kalau udah Sabtu Minggu itu biasa luar kota banyak. Banyak ya, ramai. Lebih ramai lagi kalau pasti besok. Memang setiap tahun Positif. Saya bengkel dari 2006 sampai sekarang kalau mau Lebaran itu pasti. Servis kendaraan ini menjadi langkah penting bagi warga, terutama yang akan melakukan perjalanan jarak jauh saat mudik. Dengan kondisi kendaraan yang prima, diharapkan perjalanan mudik dapat berlangsung aman dan lancar. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, uang palsu senilai 12 miliar rupiah nyaris membanjiri Cirebon, Jawa Barat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, uang palsu senilai 12 miliar rupiah ini nyaris membanjiri Cirebon, Jawa Barat. Polisi bergerak cepat dan menangkap pelaku saat tengah mencetak uang legal tersebut di rumahnya. Jajaran Polresta Cirebon berhasil menggagalkan peredaran uang palsu dalam jumlah fantastis, mencapai 12 miliar. Seorang pria berinisial S, warga Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, dibekuk saat sedang mencetak uang palsu. Pengungkapan ini menjadi perhatian serius, mengingat momen menjelang Hari Raya Idul Fitri identik dengan tingginya transaksi tunai di masyarakat. Ratusan lembar uang palsu pecahan 100.000 hasil cetakan yang belum sempurna, hingga puluhan rim kertas khusus berhasil disita. Tak hanya itu, polisi juga menemukan sejumlah alat produksi seperti printer, laptop, mesin hologram, hingga alat pendeteksi uang. Jika lolos dari pengungkapan, uang palsu ini berpotensi beredar luas dan merugikan masyarakat, terutama pedagang kecil yang rentan menerima uang palsu saat transaksi. Pihak Bank Indonesia Cirebon pun mengingatkan masyarakat agar lebih teliti saat menerima uang. Ciri uang palsu yang ditemukan diantaranya warna yang lebih mencolok serta tidak adanya tekstur timbul. Masyarakat diimbau menggunakan metode 3D, yaitu diraba dan diterawang untuk memastikan keaslian uang. Selain itu, penggunaan lampu ultraviolet juga dapat membantu membedakan uang asli dan palsu. Polisi minta warga segera melapor jika menemukan uang mencurigakan, khususnya di pusat keramaian seperti pasar dan pusat perbelanjaan. Melaksanakan penangkapan, terdapat satu orang tersangka yang sedang tertangkap tangan mencetak mata uang palsu. Total jika uang ini tercetak dan beredar di masyarakat itu sejumlah 12 miliar rupiah. Namun alhamdulillah untuk cetakan kali ini sebelum sempat beredar semuanya masih utuh, bisa kita tangkap, kita amankan dengan barang bukti yang rekan-rekan lihat, yaitu baik itu uang yang sudah tercetak dan tergunting, kemudian uang palsu yang masih tercetak belum tergunting, dan lembaran-lembaran kertas yang masih dalam proses akan dilaksanakan pencetakan. Kemudian tersangka inisial S berdasar dari Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Kemudian barang buktinya 607 lembar uang palsu pecahan 100.000, 100 lembar hasil cetakan uang palsu, kemudian 52 rim kertas dusla, 1 rim itu berjumlah 500 lembar. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kejahatan uang palsu masih mengintai, terutama di momen meningkatnya aktivitas ekonomi menjelang Lebaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pengrajin ketupat di Kampung Ketupat Jalan Caringin, Kota Bandung, Jawa Barat kebanjiran pesanan. Setiap harinya para pengrajin di sini bisa memproduksi puluhan ribu ketupat yang dijual ke pasar-pasar di Bandung Raya. Memasuki kawasan Jalan Caringin Blok Kupat, Kota Bandung, pemandangan tumpukan daun kelapa muda atau janur menjadi pemandangan sehari-hari, apalagi menjelang Lebaran. Di sini hampir setiap rumah menjadi bengkel produksi bagi ribuan cangkang ketupat. Tradisi ini sudah berlangsung secara turun-temurun selama puluhan tahun. Para perajin di sini dikenal memiliki kecermatan luar biasa dalam menganyam. Satu buah cangkang ketupat dapat diselesaikan hanya dalam hitungan detik. Setiap harinya ada ribuan ketupat dibuat oleh warga menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Pesanan ini meningkat jika dibandingkan hari biasa. Dalam satu hari, setiap warga bisa membuat 1.000 hingga 4.000 cangkang ketupat untuk dijual ke tiap pasar di Kota Bandung, bahkan dijual ke sejumlah daerah di Jawa Barat. Satu kulit ketupat sendiri dihargai Rp2.000. Sementara kulit ketupat yang telah diisi beras ketan dihargai Rp5.000 per buah. Menurut sejumlah pengrajin ketupat, di momen jelang Lebaran, permintaan kulit ketupat meningkat hingga 5 kali lipat. Selain itu, seluruh rumah di kawasan ini memproduksi ketupat. Juga nyampe 3.000 lebih. Dikirim kemana aja, Pak? Jadi kirim ke lengan saya. Biasa yang pihak WA pesanan ada yang 1.000, ada yang 2.000, yang segitu.
Ke pasar atau ke daerah-daerah mana aja Pak? Yang masyarakat ini kadang-kadang jualnya ke pasar. Kalau saya mah ke rumah dianya, orangnya datang ke rumah. Gitu. Pak. Bahan sekarang bahan sama biasa. Bahannya kenapa Pak? Dia banyak kurang. Bahannya kurang. 2 hari mau lebaran. 2 hari mau lebaran. Iya. Sama subuh berangkatnya. Oh, itu peningkatannya signifikan Pak ya? Iya, kalau takbiran kan terakhiran itu. Nah, itu. Banyak permintaan. Banyak. Yang matang juga saya jualan. Oke. Kan urung jualan, yang matang jualan. Harga berapa Pak? Kalau yang apa? Cangkang ketupat ini Pak? Cangkang ketupat 10-20 ribu, kadang 10 ribu, kadang 16 ribu per biji aja per ini 10 biji ini Pak. Oh, per 10 biji. Ya segini 10. Dari masih kecil 5 tahun udah bisa. Umur 5 tahun. Berarti ini turun-temurun Bu ya? Iya. Turun-temurun dari orang tua. Ini mata pencaharian utama Bu? Iya. Bu, ini jelang lebaran gimana Bu? Alhamdulillah. Berapa persen naiknya Bu? Kadang-kadang ada 5.000, 4.000. Setiap hari? Enggak. Oh, hari lebaran aja. Ya, Dijualnya kemana aja? kadang ke pasarnya, kadang di barang ke sini. Dijual dengan harga berapa Bu? Kadang-kadang 10.000, kadang 7.500. Per 10 biji? 10 biji. Oke. Dengan adanya peningkatan pemesanan kulit ketupat tahun ini, diharapkan bisa menjadi kenaikan taraf ekonomi warga sekitar di momen Lebaran 1447 Hijriah. Kawasan ini membuktikan bahwa ekonomi kreatif berbasis tradisi masih tetap eksis di tengah modernisasi kota kembang. Nah, bagi Anda yang membutuhkan ketupat jelang Lebaran kali ini, Jalan Caringin Blok Kupat adalah tujuannya. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri, bazar sembako murah diserbu warga Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jakarta Barat sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Lebaran. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kapuk menyerbu bazar sembako murah yang digelar di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Antusiasme warga terlihat dari panjangnya antrean sejak pagi hari demi mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Bazar sembako murah ini menjadi alternatif bagi warga di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam bazar tersebut, warga dapat membeli paket sembako berisi 1 kg daging sapi, 1 kg kentang, dan 1 kg tepung terigu dengan harga Rp100.000. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga pasar yang bisa mencapai Rp200.000 untuk paket serupa. Yuli, salah satu warga, mengatakan, bazar ini sangat membantu meringankan beban rumah tangga, terutama menjelang Idul Fitri di saat harga bahan pokok cenderung naik. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menyampaikan bahwa bazar sembako murah ini digelar di 2 lokasi, yaitu Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Tanah Sereal, di mana pada masing-masing lokasi disediakan sekitar 1.500 paket sembako, sehingga total terdapat 3.000 paket yang dapat ditebus oleh warga. Bukan sangat membantu lagi, sangat meringankan. Sangat meringankan. Iya. Ibu dapat apa aja sih Bu di sembako murah sendiri Bu? Dapat daging, kentang, beras sama terigu. Terigu. Harganya sendiri terjangkau apa enggak sih Bu? Bukan terjangkau lagi, sangat terjangkau. Di memasuki Idul Fitri ini membantu ya Bu ya? Iya, sangat membantu. Baik Bang, untuk sembako murah hari ini dalam rangka di bulan Ramadan, sembako murah untuk dari Kadin DKI Jakarta dilaksanakan di Jakarta Barat. Ini ada 2 titik di 2 kelurahan di sini, di Kelurahan Kapuk dan satu lagi di Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora. 1 titik 1.500. Jadi kalau kali 2 3.000 sembako murah. Dari harga kalau di pasaran kurang lebih 190.000, hari ini hanya dapat 100.000 udah dengan nilai 190.000. Jadi hemat 90.000. Apa aja sih Bu dalam pasar murah sendiri isinya Bu? Isinya ada daging dan sembako ya, beras, kemudian kentang, terigu,
Ya itu lumayan banget bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok lah dari warga masyarakat. Kegiatan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menekan dampak kenaikan harga menjelang hari raya. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya udah Bapak situ ntar saya panggil. Ntar muter ya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kecelakaan melibatkan 4 kendaraan di jalur mudik Limbangan, Garut, Jawa Barat. Seorang bocah yang menjadi korban dievakuasi polisi usai kejadian. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 4 kendaraan di jalur mudik Limbangan, Garut, Jawa Barat pada Rabu pagi, tepatnya di depan kantor Polsek Limbangan. Keempat kendaraan yang terlibat antara lain 2 mobil dan 2 motor. Seorang anak kecil perempuan yang terlibat kecelakaan bersama kedua orang tuanya langsung dievakuasi oleh Kapolsek Limbangan. Meski sempat trauma, korban berhasil ditenangkan oleh Kapolsek. Sementara kedua orang tuanya alami luka-luka di sekujur tubuh usai mengalami benturan. Kecelakaan bermula saat sebuah minibus yang datang dari arah Nagrek menuju Tasikmalaya tiba-tiba melambung ke kanan dan menghantam mobil box yang datang dari arah berlawanan. Sementara 2 sepeda motor diantaranya yang membawa anak kecil melaju di belakang mobil box langsung menabrak dari belakang hingga terjatuh. Mau ke arah Bandung. Terus yang minibus ini datangnya dari mana? Dari arah Bandung mau ke arah Tasik. Tadi gimana Pak, ini nyalip atau apa? Kayaknya ngantuk. Oh, ngantuk. Soalnya melambung ke kanan ke arah jalur saya. Itu udah marka jalan udah dilewat. Tapi karena saya kontrol, saya banting ke kiri. Nah, jadi kena belakangnya dikit. Kena belakang mobil Bapak ini. Cuman ada motor dari belakang yang ngikutin kita. Nah, ngerem juga kayaknya langsung jatuh. Oh, motor jatuh. Nah, kalau ini tadi apanya Pak yang rusak? ini aman. Ya, apa isinya rusaknya? Yang punya kereta aman. Rusak itunya doang Pak? Pintu. Ya pintu. Cuman yang motor di belakang Bapak tadi? Nyangkut ke belakang box. Belakang box Bapak. Ya. Ada anak kecil juga tadi ya Pak? Anak kecil yang di mana? Oh, yang di Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pasangan suami istri alami luka serius, sedangkan kendaraan minibus alami kerusakan di bagian pintu akibat hantaman keras dengan mobil box. Kasus kecelakaan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan di Mapolsek Limbangan. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Jangan beranjak pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, menjelang puncak arus mudik Lebaran, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau kesiapan arus mudik di Pelabuhan Merak dan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten pada H-3 Lebaran atau kemarin. Menhub menyebut kelancaran arus lalu lintas menuju pelabuhan ini merupakan hasil koordinasi yang baik antara Kementerian Perhubungan, Polri, dan pemerintah daerah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho tiba di Pelabuhan Merak, Banten pada Rabu dini hari 18 Maret 2026. Keduanya didampingi Gubernur Banten Andra Soni serta Direktur Utama ASDP Heru Widodo. Menhub berkeliling memantau situasi penyeberangan sekaligus menyapa para pemudik yang sedang menunggu antrian masuk kapal. Dalam kesempatan ini, sejumlah bingkisan dibagikan kepada pengendara sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang akan mudik lebih awal. Usai dari Merak, rombongan bergerak menuju Pelabuhan Ciwandan. Di sini, Menhub dan Kakor Lantas berinteraksi langsung dengan ribuan pemudik sepeda motor. Menhub Dudi menyebut H-3 Lebaran atau Rabu 18 Maret 2026 diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2026. Meski terjadi lonjakan, arus kendaraan menuju pelabuhan terpantau tetap lancar dan terkendali. Pihak kepolisian dan instansi terkait terus disiagakan untuk memastikan tidak terjadi penumpukan kendaraan hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV.
Ya, sementara itu Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi juga resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas atau one way nasional dari tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 Kali Kangkung, Jawa Tengah. Kebijakan ini diambil untuk mengurai kepadatan dan memberikan kenyamanan bagi pemudik Lebaran 2026. Rekayasa lalu lintas one way nasional resmi diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek hingga Kali Kangkung. Kebijakan ini dilakukan menyusul meningkatnya volume kendaraan yang melakukan perjalanan mudik ke arah timur Pulau Jawa. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut, langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebelumnya rekayasa lalu lintas hanya diterapkan secara lokal, namun karena lonjakan arus kendaraan, pemerintah bersama kepolisian memutuskan memberlakukan one way nasional secara menyeluruh. Pembukaan one way nasional ditandai dengan pengibaran bendera oleh Menhub. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan kesehatan dan makanan kepada para pemudik. Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan menegaskan, pihaknya siap mengawal dan mengamankan arus lalu lintas di wilayah Jawa Barat. Petugas juga mengimbau para pemudik untuk mematuhi arahan di lapangan, serta beristirahat jika lelah demi menjaga keselamatan selama perjalanan. Baik, teman-teman, seperti tadi yang saya sampaikan, ini adalah bentuk dari kehadiran negara untuk memastikan memberikan layanan terbaik buat masyarakat yang akan melakukan mudik. Hari ini atau siang ini secara resmi kita melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu pemberlakuan one way secara nasional, di mana one way secara nasional akan meliputi ruas jalan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Kalau sebelumnya rekayasa lalu lintas adalah rekayasa one way lokal sepenggal dari mulai kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Harapannya perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat bisa dilaksanakan dengan aman, lancar, dan tentunya berkeselamatan. Jadi himbauan kami bahwa masyarakat dalam melaksanakan one way nasional agar memperhatikan arahan maupun petunjuk dan tugas, berhati-hati di jalan dalam mengendalikan kecepatannya, karena sudah one way nasional hambatan relatif menjadi tidak ada, sehingga apabila tidak mengemudi secara hati-hati kita tidak berharap bahwa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya sebagai Kapolda Jawa Barat menindaklanjuti seluruhnya, akan mengawal, mengawasi, dan memastikan semua kendaraan yang melalui ruas Jawa Barat akan kami amankan, kami jaga supaya sampai ke tempat tujuan dengan aman. Dari Gerbang Tol Cikatama, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV melaporkan. Memasuki hari pertama cuti bersama Lebaran 2026 dan Hari Raya Nyepi, peningkatan jumlah pemudik menuju Pulau Sumatera ini mulai tercatat signifikan. Puluhan ribu kendaraan membadati Pelabuhan Merak, Banten. Meski terjadi lonjakan, volume kendaraan arus lalu lintas menuju Dermaga masih terpantau lancar dan juga terkendali. Iring-iringan kendaraan pribadi dan travel membanjiri area parkir Pelabuhan Merak sejak Rabu dini hari 18 Maret 2026. Kondisi ini dipicu dimulai masa cuti bersama bertepatan perayaan Nyepi dan menjelang Idul Fitri 2026. Meski jumlah kendaraan meningkat tajam, namun tidak terjadi kemacetan berarti di sekitar area pelabuhan. Perjalanan para pemudik tahun ini lebih lancar dibandingkan tahun sebelumnya. Seorang pemudik asal Bogor, Beni Dirmansyah mengaku hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk tiba di Merak. Namun, Beni harus bersabar menunggu antrean masuk kapal atau loading kendaraan selama kurang lebih 2 jam. Kita asalnya dari Bogor, tepatnya Sisik Paru. Tujuannya Sumatera, tepatnya di Palembang. Ya, alhamdulillah sih perjalanan tadi mulai berangkat dari rumah jam 9 malam ya. Masuk pelabuhan jam 1 sampai sekarang kita belum dapat kapal. Udah berapa lama nunggu kapal, Mas? 1 jam lebih ya? 1 jam lebih, jam setengah ya. Mudik sama siapa aja, Pak? Keluarga itu ada istri sama anak. Berapa orang, Pak? 4 orang. Guna mengantisipasi kepadatan saat puncak arus mudik, Direktorat Lalu Lintas Polda Banten menyiagakan ratusan personil di sepanjang jalur tol Tangerang Merak.
Kepolisian juga memberlakukan sistem penyekatan di pintu tol Cilegon Timur untuk memisahkan kendaraan truk bersumbu 3 atau lebih yang diarahkan menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan. Untuk mulai ada lonjakan untuk pemudik yang mengarah ke Sumatera, kita prediksi adalah di tanggal 17 dan 18. Sekarang sudah mulai terasa, namun tetap lancar, mengantri namun lancar. Untuk personil ditempatkan di titik mana aja Pak Dir? Untuk personel, untuk masing-masing toll gate, mulai dari toll gate Cikupa, Balaraja Timur, Barat, sampai dengan Merak, kita tempatkan personel semuanya. Kita lakukan penyekatan di di Chevron Cilegon Timur. Itu gunanya untuk memisahkan kendaraan pribadi dan bis yang mengarah ke Merak dan kendaraan suku 3 yang kita arahkan ke Cilegon Timur, di mana nanti akan naik di dermaga di Pelabuhan BBJ dan Ciwandan. Petugas mengimbau para pemudik yang melintas di tol Tangerang Merak untuk selalu mengikuti arahan petugas di lapangan dan tetap berada di lajur yang telah ditentukan. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Arus mudik selatan, tepatnya di Lewo, arah Malangbong, Garut, Jawa Barat. Ini sudah sangat padat. Arus lalu lintas kendaraan tak bergerak karena volume kendaraan membanjiri kawasan ini. Jalur Limbangan arah Lewo, Malangbong, Garut, Jawa Barat pada pagi ini sudah nampak meriah. Volume kendaraan dari arah Bandung, tujuan Tasikmalaya hingga Jawa Tengah terjebak kemacetan dari Pasar Lewo hingga pertigaan Warung Bandrek. Kepadatan ini terjadi diakibatkan mobilitas di Pasar Lewo serta kiriman kendaraan dari arah Bandung yang sudah sangat banyak sehingga mulai menumpuk di lokasi ini. Petugas kepolisian masih berusaha melakukan normalisasi dan akan menerapkan cara bertindak one way jika hingga siang nanti kondisinya seperti ini. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, selama lebih dari 14 abad, Masjid Nabawi ini berdiri sebagai salah satu pusat peradaban Islam di dunia. Masjid yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga saksi perjalanan sejarah Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Bagaimana sejarah Masjid Nabawi? Berikut tayangannya untuk Anda. Masjid Nabawi. Dibangun pada tahun 622 Masehi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada masa awal pembangunan, masjid ini memiliki bentuk yang sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari batu bata dan tanah liat, sementara tiangnya berasal dari batang pohon kurma. Di tempat inilah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat melaksanakan salat, bermusyawarah, serta menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah umat Islam, Masjid Nabawi terus mengalami perluasan sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga masa kerajaan Islam dan pemerintahan Arab Saudi saat ini. Kini, Masjid Nabawi menjadi salah satu masjid terbesar di dunia dengan fasilitas modern yang mampu menampung ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta jamaah. Di dalam Masjid Nabawi, berbagai aktivitas ibadah berlangsung sepanjang hari. Setiap waktu salat, ribuan jamaah memenuhi ruang utama masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi adalah Raudhah, yaitu area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis, tempat ini disebut sebagai Taman Surga, sehingga banyak jamaah yang berusaha melaksanakan sholat dan berdoa di sana. Selain itu, jamaah juga dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang berada di dalam kompleks Masjid Nabawi bersama makam dua sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, Masjid Nabawi juga menjadi pusat pembelajaran Islam. Berbagai kajian Al-Quran, hadis, dan ilmu keislaman
sering diselenggarakan di dalam masjid ini. Tidak jauh dari kompleks Masjid Nabawi, tempat di bagian timur masjid, terdapat pemakaman bersejarah yang dikenal dengan nama Jannatul Baqi atau Makam Baqi. Pemakaman ini telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan menjadi tempat pemakaman bagi banyak sahabat Nabi serta keluarga beliau. Beberapa tokoh penting yang dimakamkan di tempat ini antara lain Utsman bin Affan, Khalifah ketiga dalam Islam, serta sejumlah sahabat Nabi dan anggota keluarga Rasulullah. Selain itu, sebagian putra dan putri Nabi Muhammad SAW juga dimakamkan di pemakaman Baqi. Bagi umat Islam, Jannatul Baqi memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat penting karena menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi banyak tokoh yang berperan dalam perkembangan Islam pada masa awal. Di luar ruang utama masjid, pelataran Masjid Nabawi menjadi tempat berkumpulnya para jemaah dari berbagai negara. Area ini dikenal dengan payung raksasa yang dapat terbuka secara otomatis untuk melindungi jemaah dari panasnya matahari. Banyak jemaah yang memanfaatkan tempat ini untuk beristirahat, membaca Al-Quran, atau menunggu waktu sholat berikutnya. Suasana di pelataran masjid selalu ramai, terutama setelah waktu sholat, ketika para jemaah berjalan santai sambil menikmati suasana kota Madinah. Kawasan di sekitar Masjid Nabawi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat Madinah. Berbagai hotel, restoran, serta toko oleh-oleh haji dan umroh berdiri di sekitar kompleks masjid ini. Banyak warga setempat bekerja di sektor pelayanan jamaah, mulai dari perhotelan, perdagangan, hingga transportasi. Masjid Nabawi bukan sekedar bangunan bersejarah, tetapi juga simbol perjalanan panjang peradaban Islam. Dari sebuah masjid sederhana yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, kini Masjid Nabawi menjadi salah satu pusat ibadah terbesar di dunia. Di tempat inilah sejarah, spiritualitas, dan kehidupan umat Islam bertemu dalam satu ruang yang sama. Irak, tanah Mesopotamia penuh sejarah, perlahan bangkit dari konflik dan kini mulai membuka diri sebagai tujuan wisata. Pemerintah pusat ini mendorong sektor pariwisata dengan menghidupkan kota-kota warisan budaya dan memperkenalkan kekayaan kulinernya ke panggung dunia. Baghdad, ibu kota Irak, kini dinobatkan sebagai kota pariwisata Arab tahun 2025. Pemerintah Irak gencar mempromosikan budaya, menggelar festival seni, dan merenovasi bangunan bersejarah demi menarik wisatawan domestik dan internasional. Kota-kota suci seperti Karbala dan Najaf tetap menjadi pusat wisata religi. Ribuan peziarah dari berbagai negara datang setiap bulan untuk berziarah ke makam Imam Hussein dan Imam Ali. Bahkan, fasilitas penginapan dan akses transportasi terus ditingkatkan. Sementara itu di Mosul, situs budaya seperti Masjid Al-Nuri dan Menara Hadba mulai dibuka kembali. Meski pemulihan masih berlangsung, Mosul menjadi simbol kebangkitan sejarah. Tak hanya di Baghdad, di ujung selatan Irak, kota pelabuhan Basrah menawarkan pesona wisata pesisir. Sungai Sat Al-Arab dijadikan jalur kapal wisata dengan suasana senja yang memikat di tepian dermaga. Tak hanya sejarah, Irak juga menyimpan kekayaan kuliner Timur Tengah yang menggoda selera. Salah satu hidangan paling ikonik adalah maskuf, ikan sungai yang dibakar perlahan dengan kayu kurma khas dari Baghdad dan Basrah. Dengan rasanya yang gurih, lembut, dan disajikan dengan roti pipih serta acar asam, masuk disebut sebagai hidangan nasional Irak dan menjadi menu wajib bagi wisatawan.
Dari selatan Islam hingga sajian khas yang menggugah selera, Irak menawarkan wajah baru bagi dunia. Negeri di tepi Tigris dan Eufrat ini tengah membangun harapan dari reruntuhan melalui budaya, kuliner, dan keramah tamahan rakyatnya. Ishakan, Berita Nasional TV. Yordania, sebuah negeri di jantung Timur Tengah yang kaya akan sejarah ribuan tahun, keajaiban alam, dan keramahan penduduknya. Di Yordania, Anda bisa menikmati beberapa destinasi wisata unggulannya. Berikut tayangannya untuk Anda. Aman. Ibu kota Yordania adalah perpaduan unik antara masa lalu dan masa kini. Dari kejauhan, bangunannya serba putih membuat kota ini dijuluki The White City. Namun aman bukan hanya tentang sejarah. Di Rainbow Street, wisatawan bisa menikmati kafe-kafe modern, seni mural di dinding, hingga galeri seni kontemporer. Dari Aman kita menuju Petra. Petra, Rose City adalah mahakarya bangsa Nabatean. Memahat keindahan dari tebing batu merah muda. Untuk mencapainya, pengunjung bisa melewati Sik, lorong sempit sepanjang 1,2 km. Rasa penasaran kian memuncak, hingga tiba-tiba tersingkap Al-Khazneh atau Treasury, merupakan ikon Petra yang sangat menakjubkan. Petra menyimpan monasteri atau Eddir, bangunan megah di puncak bukit, hanya bisa dicapai dengan mendaki 800 anak tangga. Meski lelah, panorama dari atas membayar semua rasa penat. Tak heran jika UNESCO menetapkan Petra sebagai warisan dunia dan dunia mengakuinya sebagai salah satu dari New Seven Wonders. Petra bukan sekedar tempat wisata, tetapi perjalanan spiritual ke masa lalu. Selamat datang di Wadi Ram. Gurun yang dijuluki Valley of the Moon. Hamparan pasir merah dan tebing-tebing batu menjulang menjadikannya pemandangan bak planet lain. Tak heran, Hollywood memilihnya sebagai lokasi syuting film The Martian dan Dune. Pesona Wadi Ram bukan hanya pada lanskapnya saja. Disinilah wisatawan bisa menyelami budaya Baduy, menunggang unta, minum teh hangat di tenda tradisional, hingga menyantap hidangan zarb, yaitu daging dan sayuran yang dimasak perlahan di bawah pasir gurun. Yang paling menakjubkan ketika malam tiba, langit Wadi Ram berubah menjadi panggung galaksi. Ribuan bintang menghiasi langit tanpa polusi cahaya, menghadirkan pengalaman astronomi alami yang tak terlupakan. Perjalanan berakhir di Laut Mati, titik terendah di muka bumi, lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut. Airnya 10 kali lebih asin dari lautan biasa, yang membuat siapapun bisa mengapung tanpa usaha. Sebuah sensasi menjadi momen ikonik bagi wisatawan. Sementara lumpurnya yang kaya mineral dipercaya mampu menyegarkan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Tak hanya tempat wisata, Laut Mati adalah anugerah alam yang unik, sebuah keajaiban yang tak bisa ditemukan di belahan dunia lain. Yordania adalah negeri yang mampu membawa melintasi waktu, dari hiruk-pikuk Aman, megahnya Petra, romantisme Wadi Ram, hingga terapi alami Laut Mati, semua berpadu menjadi perjalanan yang tak terlupakan. Yordania bukan hanya destinasi wisata, melainkan pengalaman hidup, sebuah negeri yang mengajarkan betapa indahnya pertemuan antara sejarah, alam, dan budaya manusia. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Ya pemirsa, Turki bukan sekedar negara yang berada di antara Asia dan Eropa. Negeri ini adalah persimpangan sejarah, peradaban, dan spiritualitas Islam yang membentang lebih dari 1000 tahun. Dari kejayaan Kekaisaran Ottoman hingga Republik Modern yang didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk, Turki menghadirkan wajah Islam yang unik, religius, namun tetap sekuler secara konstitusi. Selamat datang di Turki. Turki modern berdiri di atas warisan besar Turki yang dulunya menjadi pusat kekhalifahan Islam dunia. Pada tahun 1453 menjadi tonggak sejarah ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II, menjadikan kota itu pusat pemerintahan Islam selama berabad-abad. Pada abad ke-16, Ottoman mencapai puncak kejayaan, menguasai wilayah Asia Barat, Afrika Utara, hingga Eropa Timur. Namun pada tahun 1924, sistem kekhalifahan dibubarkan dan Turki berubah menjadi negara republik sekuler. Meski demikian, identitas Islam tetap kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Azan berkumandang 5 kali sehari, masjid berdiri megah di setiap kota, dan nilai keluarga tetap menjadi fondasi sosial. Di Turki, tradisi Islam dan adat ketimuran tetap dijaga. Tarian Darwish berputar menjadi simbol spiritualitas sufi, warisan ajaran cinta, dan toleransi. Konya. Di Anatolia Tengah terdapat kota religius bernama Konya. Konya dikenal sebagai kota tempat makam sufi besar dunia, Jalaluddin Rumi. Ajaran tentang cinta, toleransi, dan kedekatan kepada Tuhan masih hidup hingga kini. Setiap tahun, ribuan peziarah datang untuk menyaksikan ritual Whirling the Circus, tarian Darwish berputar yang syarat makna spiritual. Konya juga pernah menjadi ibu kota Kesultanan Seljuk Rum, jauh sebelum era Ottoman. Atmosfer di kota ini lebih konservatif dibanding kota besar lainnya di Turki. Gunung Ararat. Di timur Turki berdiri megah Gunung Ararat dengan ketinggian 5.137 meter. Gunung ini diyakini dalam tradisi Islam dan kitab suci sebagai lokasi berlabuhnya Bahtera Nabi Nuh. Puncaknya yang bersalju abadi menjadi simbol sejarah dan misteri. Selain nilai religius, Ararat kini menjadi destinasi pendidikan internasional. Letaknya di perbatasan antara Turki dan Armenia yang menjadikannya juga simbol geopolitik kawasan. Mardin. Di tenggara Turki berdiri kota batu kuning bernama Mardin. Kota tua ini menghadap langsung ke dataran Mesopotamia. Di sini masjid dan gereja berdiri berdampingan. Komunitas Muslim, Kristen Syria, dan etnis Kurdi hidup berdampingan selama berabad-abad. Yang menjadikannya unik yaitu arsitektur khas batu kapur, menjadikannya Mardin seperti museum terbuka. Kota ini mencerminkan wajah Turki yang majemuk dan kaya akan sejarah. Turki adalah negeri yang memadukan sejarah Islam yang agung, budaya yang dinamis, dan identitas modern yang terus berkembang. Dari Konya yang spiritual, Ararat yang legendaris, hingga Mardin yang multikultural, Turki menunjukkan bahwa peradaban tidak pernah berdiri dalam satu warna saja. Ia tumbuh dari perjumpaan, dari sejarah panjang, dan dari masyarakat yang terus beradaptasi. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional pagi kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.